Halo, halo, Bung Rocky. Apa kabar? Ini masih terlalu pagi ya. Kalau di Polandia ya. Sekarang di Warsawa pagi banget ini ya masih ya. Selisih berapa? 5 jam kita atau 6 jam? 5 jam, cuman nggak ada selisih akal. Oke, nggak selesai akal ya. Oke, ini kalau musim dingin memang selisihnya sekitar 5 jam ya. Kalau musim panas bisa lebih panjang, bisa sampai 6 jam. Tapi yang Ya, jadi persoalan bukan selisih waktu, Bung Rocky. Selisih penerimaan THR buat buat apa, ASN itu menurut saya yang jadi persoalan serius. wah, itu namanya selisih kegembiraan. Oke. Dan kita tahu ada bahaya sebetulnya karena ini soal perencanaan hidup keluarga yang Hmm. udah tertunda-tunda, terkatung-katung karena pandemi, karena macam-macam. Tiba-tiba hal yang seharusnya menjadi hak dari ASN sebagai pengabdi negara itu dibatalkan juga justru oleh negara. Padahal negara sebetulnya punya banyak uang tuh, tapi dia pelit mau nyalurin hal-hal yang menyangkut kesejahteraan, beri kegembiraan ASN di hari Lebaran itu soalnya tuh. Jadi kalau kita anggap bahwa Sri Mulyani mau berhemat, nggak boleh dia berhemat dalam soal-soal yang menyangkut kegembiraan di hari suci misalnya. Tapi kalau dia lakukan itu artinya memang dia panik untuk mengatur keuangan negara sebagai bendahara negara yang tidak mampu untuk menyimbangkan antara hak yang mesti diperoleh oleh rakyat dan korupsi yang justru diambil oleh pejabat negara. Kan itu sebetulnya protes kita di situ tuh soal etikanya. Nah, ini kalau kita baca penjelasan Ibu Sri Mulyani, alasannya ini klasik. Persoalan itu dampak dari pandemi dan kemudian juga situasi ekonomi global yang tidak menentu, terutama dikaitkan lagi Ukraina sama Rusia ini. Kelihatannya mereka sebenarnya di belakang kita diam-diam mereka berterima kasih itu sama Putin itu yang menyerbu Rusia gitu ya. Ya semua kita tahu ada soal global supply chain yang macet, Hmm. ada soal neraca pembayaran yang terganggu karena ekspor impor terganggu. Tetapi yang lebih penting sebetulnya semua alasan itu kan alasan klasik. Alasan Hmm. yang memang udah bisa diduga dari 3-4 tahun lalu, ya bikin aja proyeksi kan. Hmm. Kenapa soal-soal itu baru diucapkan sekarang? Kan Hmm. justru mitigasinya mesti dibuat. Hmm. Karena ada soal-soal global, entah pandemi lah, perang segala macam, maka mesti ada penghematan di bidang lain tuh. Hmm. Tetapi Pak Jokowi terus-menerus menganggap bahwa nggak apa-apa, ekonomi tumbuh, infrastruktur jalan terus. Jadi hal-hal yang menyangkut social justice itu justru diabaikan. Hmm. Hal-hal yang hendak dipamerkan sebagai proyek mercusuar itu yang sudah dilanjutkan. Di Hmm. situ nggak adilnya tuh menurut saya Hmm. atau Ya. menurut banyak orang. Iya, iya. Dan kalau kita baca ini ya, yang disebutkan oleh Bu Sri Mulyani ini nanti yang kelihatannya akan dipotong itu tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan kinerja itu sampai tinggal sekitar 50-an%. Ini gede banget loh Bung Rocky kan pegawai negeri itu kan kalau kayak gaji pokoknya saja itu kan kecil banget. Justru yang gede itu adalah tunjangan kinerja. Jadi kalau sampai tunjangan kinerja dipotong 50%, kemudian apalagi kemudian pemerintah daerah diberi kewenangan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, ini kelihatannya Lebaran ini bakal jadi Lebaran paling menyedihkan buat para ASN. Dan kita tahu dampaknya kan kalau di beberapa daerah ya, pegawai negeri itu justru yang memicu pertumbuhan ya di daerah itu pertumbuhan ekonomi. Ya sering dianggap bahwa justru karena ada gaji ke-13 maka ekonomi berputar tuh. Kan Lebaran itu juga mesin ekonomi untuk menghasilkan macam-macam produk kecil, bawa uang jajan dari Jakarta, ASN yang pulang kampung, dan lebih berbahaya atau lebih miris lagi, semua keluarga di kampung kan menunggu sebetulnya oleh-oleh dari mereka yang pulang kampung. Nah itu nggak terjadi bulan ini atau nggak akan terjadi karena kelakuan Menteri Keuangan yang sesuka-sukanya aja tuh. Dia mestinya lakukan semacam ya afirmatif action apalah. Dia bilang aja kita potong dulu apa yang jadi boros karena konsumsi pejabat-pejabatnya kan. Itu baru tindakan moral yang beradab itu. Kalau sekarang dia pakai alasan yang terus-menerus, ya, itu juga alasannya dari tahun ke tahun. Padahal sekarang orang lihat kebusukan di Departemen Keuangan. Lalu orang mulai bikin pertimbangan tuh, apa karena uang-uang kita yang adalah hak tunjangan hari raya itu dikorupsi juga. Jadi begitu. Jadi kemampuan untuk bahkan untuk menimbulkan semacam simpati dari rakyat nggak ada ini Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Pasti ini kalau kita lihat reaksi-reaksi dari pemirsa maupun pembaca berita, komentar-komentarnya rata-rata semacam itu. Mereka melihat ini kok terjadi paradok ya di tengah mereka kemudian terbongkar adanya korupsi di kalangan mereka, kemudian adanya simpang siur soal tindak pidana pencucian uang yang sekarang terjadi polemik antara Pak Mahfud MD dengan Ibu Sri Mulyani.
Justru sekarang mereka yang ya, nah ini saya kira baru tepat nih kalau kita ngomongin tidak seperti kata anggota DPR bahwa wow, pegawai pajak lagi kecil masih banyak yang susah hidupnya. Kalau ini ASN secara umum rata-rata, apalagi yang non Kementerian Keuangan itu kan remunerasinya nggak setinggi Kementerian Keuangan gitu. Jadi bagaimana kita mau membayangkan Presiden Jokowi terus mengucapkannya pertumbuhan ekonomi nggak ada soal, bahwa kita masih punya lebih lebih tinggi tingkat kemakmuran kita dari negara-negara di sekitar kita. Jadi omongnya omong kosong semua itu kan. Lalu beberapa menteri, Bahlil segala macam udah masuk kok investasi itu 1.200 triliun segala macam. Itu mestinya dia udah muter ekonomi. Kalau investasi udah ada berarti ekonomi udah berputar. Tapi tiba-tiba Sri Mulyani bilang nggak ada uang. Jadi bagaimana kita membaca kebohongan-kebohongan headline yang tiap hari diucapkan oleh kabinet. Jadi mestinya kabinet bilang kita udah nggak mampu, baru rakyat tahu bahwa oke, kalau nggak mampu, mari sama-sama kita berhemat di hari Lebaran kan. Jadi sekali lagi ketidakadilan itu ditontonkan justru oleh kontras antara apa yang dijanjikan pemerintah atau apa yang dibangga-banggakan pemerintah dengan hasil di ujung bulan puasa rakyat kita tahu bahwa nggak akan ada semacam trickle down dari Jakarta tuh. Kan ASN Jakarta selalu pulang kampung sebagai tradisi untuk membawa oleh-oleh tuh. Nah sekarang oleh-oleh itu dianggap sebagai angin surga tuh. Jadi bukan sekedar daya beli yang hilang, tapi keakraban Lebaran juga hilang. Orang nggak akan tersenyum, orang bahkan mencibir. Kenapa kalian nggak protes di Jakarta tuh? Sehingga demikian juga buruh yang selalu merasa kalau dia pulang kampung adalah oleh-oleh buat tetangganya tuh, walaupun buruhnya disiksa oleh Omnibus Law, nggak dapat lagi insentif-insentif, tetapi buruh juga akan terpengaruh oleh ASN. Kalau ASN nggak dapat gaji, itu artinya ekonomi nggak berputar kan. Belanja ASN justru menimbulkan daya beli di rakyat tuh, bahkan pada buruh tuh. Jadi sekali lagi ini satu kondisi sosial yang betul-betul menimbulkan kecemasan, bahwa mungkin sekali itu jadi social unrest dan berdesak-desakan di jalan tol sambil marah-marah karena nggak ada uang yang mau dibawa pulang tuh. Tetap dia pulang karena ini tradisi yang disebut migrasi sirkuler. Setiap kali ada migrasi sirkuler, terutama karena tradisi pulang mudik itu, kegembiraan ada di wajah mereka yang pulang. Juga kegembiraan ada di wajah yang menunggu di stasiun-stasiun kereta atau di stasiun bis untuk menjemput oleh-oleh dari Jakarta. Itu nggak terjadi. Jadi ini soal bukan sekedar soal ekonomi, tapi soal batin yang tergores. Oke, tapi gini supaya kita nggak salah menganalisis dan juga salah memberikan informasi gitu ya. Sebenarnya ini apa betul-betul seperti dikatakan Ibu Sri Mulyani itu bahwa ekonomi kita itu atau bukan ekonomi kita ya, tapi keuangan negara itu berat gitu. Karena kan selalu beberapa kali dinyatakan bahwa ada ini mereka sedang dapat windfall profit dari ekspor-ekspor dari ekspor lah terutama sawit, batu bara dan sebagainya harganya sedang tinggi. Dan kemudian kita tahu bahwa sekarang pembangunan ibu kota baru tetap juga dipaksakan gitu. Artinya kan sebenarnya ada duit kan gitu. Ya kan itu satu kalau analisis seperti itu. Tapi kalau kita kemudian menggunakan indikasi wah ini pemerintah betul-betul sedang kesulitan ya karena sampai kok mengambil kebijakan yang tidak populis semacam ini dan bisa menimbulkan dampak sosial tadi seperti Anda katakan. Saya kira dampak sosial akan terjadi. Padahal kita tahu ideologi Sri Mulyani adalah austerity, penghematan. Tapi dia nggak bisa untuk mengatakan pada Pak Jokowi atau Presiden atau kabinetnya, tunggu ya, saya kasir negara, saya harus pro pada keadilan sosial, terutama di ujung bulan puasa, supaya ada janji kegembiraan lah. Sekarang di awal ini baru di tengah bulan puasa Sri Mulyani udah kasih sinyal bahwa nggak akan ada tuh. Jadi sebetulnya Sri Mulyani nggak bisa berpikir Pancasilais kan. Kan ada di situ kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Justru itu yang ditunggu, dua sila itu yang ditunggu oleh ASN. Jadi ASN merasa kalau sekedar ngomong keadilan sosial tetapi nggak ada sinyal bahwa akan ada keadilan di ujung bulan puasa, kan itu di dalam pikiran kita aja orang yang ya orang yang bikin analisis secara awam menganggap bahwa kenapa ada korupsi tetapi di 350 triliun itu kenapa itu kan hak dari rakyat tuh. Ternyata di situ uang yang diputar-putar untuk money laundering. Jadi bagi rakyat, kalau ada keterangan yang masuk akal, maka rakyat bisa terima. Tapi kalau keterangan itu sekedar hal-hal yang lumrah kita udah duga itu, apa namanya,
eh, pandemi, ekonomi nggak tumbuh segala macam kan rakyat nggak mau terima itu. Lain kalau rakyat tahu bahwa pemberantasan korupsi jalan terus, Sri Mulyani paham bahwa kasus yang 350 triliun yang dituduhkan Mahfud itu, dia paham bahwa itu adalah kesalahan dia, lalu dia mengatakan, oke, saya mundurkan diri. Maka orang akan tepuk tangan, oke, kita nggak perlu dapat THR, tapi anda juga jangan lagi dapat gaji dari negara. Kan kira-kira begitu dengan cara mundurkan diri kan. Jadi hal-hal semacam itu yang justru kita lihat bahwa elite menikmati windfall tadi, rakyat menikmati ancaman untuk tidak punya daya beli, kan itu Ya, ya, ya. kontrasnya. Nah ini ya emang ini, nah ini saya jadi teringat ya, kalau di beberapa negara itu misalnya nggak usah jauh-jauh di Malaysia gitu, dalam situasi yang sulit ini yang diumumkan dulu adalah dipotong gaji para pejabatnya gitu, para petinggi negaranya gitu ya, bukan dipotong para ASN-nya. Yang terjadi kita malah sebaliknya, dan kita kan mereka pasti tahu belakang nih dengan pemberitaan sekarang ini bagaimana para pejabat tinggi. Ya, kita nggak jauh-jauh ngomongnya di Kementerian Keuangan, termasuk Ibu Sri Mulyani sendiri punya jabatan rangkap 30. Kemudian juga banyak yang menjadi komisaris di BUMN yang gajinya tuh lebih miliaran, yang tuh kata apanya ya, tantiemnya tuh lebih miliaran. Jadi kalau buat mereka dipotong tantiemnya Kementerian Keuangan, mereka masih punya punya dana yang cukup melimpah dari BUMN. Coba misalnya dikumpulin tuh 3.000 komisaris yang ada di Ya, BUMN, BUMD segala ya, macam, menteri-menteri yang merangkap sebagai komisaris segala macam. Lu bilang aja rame-rame, kami tahun ini seluruh gaji kami bulan ini nggak kami ambil. Itu signifikan. yes, Tapi itu kan memerlukan keteguhan moral untuk mengatakan ya. itu kan. Jadi Hmm. kalau Jokowi terus-menerus mengatakan ya kita harus hidup sederhana, oke, sederhana artinya jangan belanja di bulan Lebaran tuh. Itu artinya rakyat mesti siap-siap untuk nggak dapat THR. Itu namanya hidup sederhana. Sementara mereka yang dibayar oleh pajak rakyat itu merangkap komisaris, 30 komisaris, merangkap 30 jabatan, dan uangnya itu adalah 7-10 digit. Jadi sekali lagi keadilan sosial yang dimaksudkan oleh Pancasila seluruh batal oleh kebijakan-kebijakan semacam ini. Dan Pak Jokowi kalau ngomong itu ya kira-kira juga kalau nggak bisa memberi kesejahteraan, nggak usah janji-janji untuk memindahkan ASN ke ibu kota baru. Itu Yes, kan yes, janji palsu semua tuh. yes, yes, yes. Supaya seolah-olah nanti investor bilang, oke, IKN akan jalan, kan di situ akan ada 10 juta pertama ASN yang pindah, maka ekonomi akan berputar, maka kita mau investasi. Kan semua itu Hmm. sekedar showcase kan. Jadi Jokowi jadi sales promotion boy, memanfaatkan nama ASN supaya investor masuk, padahal ASN sendiri nggak ada daya beli. Gimana mungkin dia mau pindah ke situ bertahun-tahun nanti, sementara sekarang dia aja udah frustrasi untuk dapat THR aja dia nggak punya, apalagi janji-janji palsu itu. Ya, ya, oh iya, ini Anda menarik ini karena Anda tadi membawa cerita kita tentang ASN yang harus pindah ke ibu kota baru IKN ya, yang saya membayangkan juga mereka ini melihat situasi begini pasti tambah ketar-ketir ya. Sekarang hidup aja dengan gaji yang sekarang aja mereka berat gitu, apalagi kalau nanti pindah di ibu kota dengan janji-janji ada tunjangan kenaikan, kemahalan dan sebagainya, tiba-tiba ternyata tunjangannya hanya bisa dibayar 50%. Ya saya bayangkan ASN Jakarta itu pasti pulangnya ya 5-6 jam pakai mobil Hmm. atau pakai travel, diangkut lewat kereta tuh ke Jawa itu. Kalau dia ada di Kalimantan misalnya, bagaimana dia mau pulang ke Jawa coba? Hmm. Dengan gaji atau dengan THR yang nggak ada kan? Itu namanya penipuan tuh, dan penipuan itu bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil beradab. Ini Yes. saya berulang-ulang mengingatkan Pancasila karena justru itu yang pada akhirnya kita harus kembalikan semua kebijakan publik ini pada dasar kita bernegara, itu pandangan hidup tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak Nah, manusiawi memperlakukan ASN dengan janji untuk pindah ibu kota, padahal sekarang aja pembuktian dari ibu kota balik ke Brebes saja dia nggak bisa pulang kok. Bagaimana kalau dari ya. IKN itu balik ke Tegal, ya nggak bisa lah. Ya, ya. Fakta ini sekaligus membatalkan juga slogan-slogan yang paling sering mereka kemukakan bahwa saya Pancasila, saya NKRI begitu ya, Bung Rocky. Ya itu setiap kali itu kita lihat buzzer beredar, menteri segala macam, kami NKRI, NKRI apa? Kalau ketegangan sosial itu justru diakibatkan oleh NKRI harga mati. Nah, rakyat dibikin mati, sementara kebijakan-kebijakan yang pro oligarki itu jalan terus. Itu Yes. kontrasnya itu. Ya. Oke, tapi apapun saya kira tentu saja tetap kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini cobaan Anda tadi nyobain di tengah, belum di tengah ini Bung Rocky. Belum sampai 10 hari pertama loh ini puasa, kabarnya udah dapat bonus kabar buruk semacam ini gitu. Jadi ya
lebih banyak bersabar. Mungkin gitu. Kira-kira mungkin maksudnya begitu ya, karena bulan Ramadan kan orang menahan hawa nafsu gitu. Ya ada bersabar, tetapi tetap dalam soal kritisisme kita mau ucapkan itu sebagai kita nggak mungkin bersabar pada kebijakan negara yang dungu, kan itu intinya. Yes, Walaupun ini kerohanian manusia itu tidak ditentukan oleh anggaran negara, tetapi efek dari tidak turunnya THR itu juga membuat kesucian itu atau kerohanian itu terganggu. Karena bagaimanapun harapan ekonomi itu bagian dari doa sebetulnya. Jadi udahlah kita anggap bahwa memang ini dicobaan, tapi bukan dicoba oleh Tuhan, dicoba oleh kebijakan yang bodoh. yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky ya. Yes, thank you. Yes.